Halo guys, kali ini ingin mereview peredam di Honda HR-V. Ini peredamnya menggunakan peredam aspal merek Diesel. Untuk pemasangan peredam itu sebenarnya paling penting dia ada di sini, di selebor ya, di atas ban. Ini diusahakan sebisa mungkin ini bagian dalam juga diperedam, sama bagian sisi dalam sini di atas selebor ini sebisa mungkin tetap diperedam. Ya agak sulit, ini yang jarang orang-orang pasang peredam dilakukan. Itu sangat penting karena dia sama dengan sisi sini tapi bagian dalam sini ini mesti harus ngerogoh-ngerogoh untuk memasukkan peredamnya. Saya sudah beberapa kali pasang peredam menggunakan rubber butil. Setelah beberapa kali memasang dengan peredam rubber butil, ternyata setelah ini pasang peredam aspal ternyata sangat melelahkan. Jadi kalau peredam butil nggak perlu diotgan, tinggal ditempelin, di roll, cepet selesainya. Makanya setelah beberapa kali menggunakan peredam rubber, menggunakan peredam aspal, terasa sangat berat sekali. Ini saya mengerjakan sendiri ya. Untuk menempelkan satu lembar peredam aspal ini, untuk merekat sempurna mesti menggunakan hot gun. Jadi satu lembar ini aja mungkin bisa makan waktu seperempat jam untuk bisa menempel dengan sempurna. Tapi kalau sudah menempel, dia bagus sekali, dekat sekali. Bahkan nat bodi mobil itu bisa ngikuti nat mobil. Lekuan tajam ya. Kalau lekuan yang nggak begitu tajam nggak masalah, rubber butil pun bisa. Lah kelemahannya peredam rubber butil itu kalau untuk lekuan yang sangat tajam dia nggak bisa. Bisanya juga harus diikutin dulu gitu masangnya. Tapi kalau dilembarin, tempel satu lembar terus di roll gitu, dia akan sobek. Kalau saya pribadi untuk peredam masih mantep menggunakan peredam aspal, karena kalau peredam aspal ini dia kaku. Jadi bahannya itu sudah keras, jadi dia di samping meredam, dia juga membuat plat-plat ini jadi tambah tebel ya, kaku, stiff. Kalau peredam rubber menurut saya dia meredamnya ya, tapi dia kan lembek, jadi di body itu dia nggak begitu membuat body itu kaku. Ya memang ada plus minusnya sih, ada plus minusnya.
Kalau untuk idealis saya lebih condong menggunakan peredam aspal, tapi sebenarnya mempersulit diri sendiri. Pemasangannya sangat-sangat repot, sangat-sangat susah. Makanya kalau bengkel-bengkel audio sekarang jarang ada yang mau pasang peredam aspal, karena pakai rubber butil, pemasangannya gampang, cepet, untungnya sama. Ini untuk bisa menjadi sempurna ini butuh waktu lama untuk pemasangannya. Kalau pakai rubber butil cepat sekali. Terus ini bagian sini kan bagian lubang sini lubang. Itu kalau menggunakan rubber butil dia ini akan kendor. Kalau ini dia udah kaku. Ada sebagian toko audio yang lebih profesional, mungkin dia ini dikasih aluminium atau dikasih MDF yang dicat, terus baru ditempel peredam. Cuma kalau bagi saya, ini kita pasang peredam itu kan sewaktu-waktu juga orang butuh reparasi pintu atau benerin, biasanya tukang kenteng body repair. Itu kalau sininya ditutup dia akan sulit. Nah, kalau tukang repair pintu paling seneng kalau menggunakan rubber butil. Itu dilepasnya lagi itu gampang. Kalau ini dia agak susah untuk melepasnya. Ini sudah menyatu sama bodi ini susah sekali ini untuk dilepas. Kalau rubber butil dia tinggal belakang ini sudah lepas semua. Nah, salah satu saya nggak mantapnya itu kalau rubber butil untuk saya pasang di pintu itu saya kok nggak yakin ini awet berapa lama dia rekatnya di pintu. Kalau ini sih kalau nggak diapa-apain mungkin seumur hidup nggak bakal lepas. Tapi kan rubber butil itu waktu kita menempelkan gitu, ini nggak yakin ini lepas nggak ya, apalagi bagian sisi dalam yang dalam situ. Kalau sampai dia ngelupas itu dia akan kena kaca, ganggu kaca. Cuma kalau mau idealis yo sekarang kayaknya orang pakai peredam aspal itu sudah kayak seperti dianggap kuno, ketinggalan zaman. Ini saya ngobrol gini nggak ada endorsement dari merek tertentu ya. Cuma ini saya berbicara apa adanya, jujur aja, karena saya selalu bekerja turun tangan sendiri, jadi saya ngerti kualitas ya. Ini saya ada contoh. Ada beberapa contoh. Ini peredam rubber butil, ini yang tengah aspal, yang bawah rubber butil juga. Ini orang bilang kalau peredam aspal dia lebih berat. Ini saya timbang, ini peredam aspal ini 1,2 kilo per lembarnya, yang rubber butil ini 1,3 kilo. Yang
satunya lagi ini 1,4 kilo, jadi malah lebih ringan peredam aspalnya. Tapi ya beda merek beda ya, memang beda merek beda berat. Ini saya kasih contoh sedikit untuk daya rekatnya ya. Saya tempelin. Saya roll. Ini peredam aspal. Ini dia di roll mau, tapi nggak bisa semudah ngikutin nut rubber butil. Tapi kalau ini di hotgun dia akan bisa ngenat. Ini satu lagi beda merek. Ini kita roll. Ini setelah nempel, ini untuk peredam butil ya, bersih dia. Ini lebih sulit untuk ditarik. Ini yang aspal ini kalau sudah kena hotgun dia nggak bisa, ini nggak bisa untuk dilepas, itu nggak bisa. Jadi daya rekatnya ini berbeda antara rubber butil dengan aspal. Apalagi kita dapat mobil yang nggak baru atau mobil baru yang dia sudah kayak di anti karat atau apa itu, ini nggak bakal lengket. Ini permukaannya benar-benar harus bersih, Saya pernah ada customer, dia dari Bogor, dia di kap mesin bagian atas itu dipasang peredam dengan peredam rubber butil gini atasnya. Itu dia mampir ke sini, dia khawatir ini lepas karena ini bagian tengahnya itu sudah nggak nempel, udah mau lepas. Karena di atas mesin kan dia kena panas, ini daya rekatnya ini nggak ada. Ini jadi dia udah ngendelong gini nih, udah mau jatuh. Akhirnya saya lepas peredamnya, saya ganti dengan peredam aspal. Sekarang banyak orang pasang di fender, di bagian sleeper, bagian luar, bagian atas ban. Itu saya sama sekali tidak rekomen dan saya tidak pernah bakal mau pasang. Itu kalau ini dipasang di fender ya, kena cuaca panas, suatu-waktu dia lepas, itu menurut saya fatal, bisa-bisa kecelakaan gitu mobil. Kalau dia ini jatuh kena ban, bisa-bisa terjadi kecelakaan. Kalau saya kerja sih selalu memikirkan untuk kedepannya gimana. Jadi pasang peredam juga kalau bisa, ini kabel-kabel ini jangan ditimpa peredam, ditanam di dalam gini. Sewaktu-waktu ada konslet atau apa di kabel ini atau butuh perbaikan di kabel, orang lain akan susah untuk membetulkan. Kayak ini topi pengaman untuk
speaker biar tidak kena air, karena air itu masuk di balik kaca ini, dia air itu masuk nyiprat ke speaker. Kalau kita pakai speaker yang mahal rusak kan sayang. Saya pakai ini modelnya di belakangnya ada topinya gitu, biar kalau kena air dia tidak langsung kena ke speaker, jadi speakernya lebih awet. Ini nggak jamin juga, saya pernah pasang juga tetap pantatnya ada yang karatan, tapi paling tidak memperpanjang umur keawetan dari si speaker. Mungkin kalau yang audiophile lain bilang ini banyak plastik ringing, bagus aluminium. Kalau saya lebih ke fungsionalnya. Mau aluminium mungkin lebih bagus, suaranya lebih bagus, tapi pakai sebentar speakernya rusak, apalagi speaker mahal kan sayang. Dan saya lebih ke fungsinya. Jadi speaker kita sudah beli mahal-mahal, nanti dipakai 1 tahun 2 tahun rusak, aduh nangis ya. Ini jadi saya cuma sharing dikit masalah peredam. Kalau saya suruh pasang, saya sebenarnya milih pasang untuk peredam rubber budil, karena pemasangannya lebih gampang, nggak butuh listrik, cepet, untungnya sama. Tapi kalau untuk sempurna menurut saya pakai aspal. Ini dia banyak persis. Kalau original mobil itu dia sudah ada bawaannya kecil-kecil gitu. Itu saya lihat dia persis kayak gini. Ini dilepas juga susah gini nih. Jadi dia keras kayak batu. Kalau rubber budil di bagian sini ini mesti melihat gitu. Bagian lusan sini itu kadang customer saya kasih penjelasan tapi merasa kuno, pakai peredam aspal itu kuno ya. Mungkin kedepannya saya ngikut aja deh, saya nggak akan idealis banget. Jadi customer minta peredam rubber budil ya terima kasih, saya masangnya lebih gampang, lebih cepat, untungnya sama. Sekarang kalau masang pakai aspal ya mungkin saya sudah mulai tua ya, mungkin jadi rasanya capek karena sudah beberapa kali pasang rubber budil itu capek. Sama satu lagi, kalau ini dia tanpa apa-apa, tanpa pelindung aluminium, ini dia tetap bersih. Tapi kalau rubber budil, kalau dia tidak ada peredam lapisan aluminiumnya itu kalau kasih karpet ya karpetnya akan lengket semua, kotor karena dia dodol ya, bentuknya ya dodol. Intinya kalau saya punya mobil sendiri untuk pasang peredam, saya nggak bakal pasang rubber budil, saya akan tetap pasang aspal. Tapi kalau untuk customer kadang saya di kuno gitu ya, sekarang zamannya rubber budil. Ini kalau kita foto kelihatan biasa, tapi kalau rubber budil kelihatan bagus sekali karena dia mengkilap. Ini ya dari aluminium ya, aluminium kadang yang gambarnya bagus-bagus itu. Ini kayak bagian ini pintu ini kayak sudah ada anti karat. Ini kalau pakai rubber budil ini nggak bakal nempel ya. Tapi ini saya tembak pakai peredam aspal itu, saya outkan masih nempel, ini nempel. Ini kalau saya suruh pasang rubber budil saya tidak sanggup ini, karena nanti akan jadi masalah kita pasang ini ngelupas, dia kena kaca turun. Sama satu lagi, kalau pemasangan peredam ini harus kita bersihkan, ini harus kita
kita bersihkan. Mungkin kalau pakai peredam rubber butil nggak perlu bersihkan karena bahannya mungkin ini hampir sama dengan rubber butil. Tapi kalau dengan peredam aspal ini dia mengganggu kelengketan dari si lem itu, lemnya peredam aspal. Ya ini monggo, ini saya cuma sharing aja. Monggo pemirsa YouTube bisa menyimpulkan sendiri. Dari kedepannya saya nggak akan idealis, karena kemarin anak buah saya juga sempat ngomong, ternyata enak masang rubber butil ya kok. Iya sih, memang iya. Ini capek masang peredam aspal itu capek. Ya cukup sampai di sini sharing dari masalah peredam ya, perbedaan antara peredam aspal sama peredam rubber butil. Ini saya sama sekali tidak dibayar oleh pemilik merek. Saya cuma berbagi pengalaman aja bagi penonton YouTube, mungkin untuk wawasan aja. Oke, cukup sekian. Terima kasih.